Debu hitam menempel di telapak tangan Anas saat ia menyapu pinggir lintasan. Bau bensin, oli panas, dan karet terbakar bercampur menjadi satu aroma yang bagi banyak orang adalah kemewahan. Namun baginya hanyalah tanda jam kerja yang panjang. Di sirkuit F1 Italia itu, Anas hanyalah bayangan. Seorang TKI dari Indonesia, tukang bersih yang namanya jarang dipanggil, apalagi dihormati. Raungan mesin mobil balap memekakan telinga. Tribun bergemuruh. Mekanik berlari, kru berteriak, kamera berkilat. Dunia bergerak cepat, terlalu cepat untuk seseorang seperti Anas, kata mereka. Ia mengenakan seragam kusam dengan logo kebersihan yang mulai pudar. Setiap kali ia lewat, pandangan orang-orang seperti menembus tubuhnya, seolah ia tak lebih dari noda di lantai sirkuit. Spazino. Suara itu tajam, dingin, dan penuh rasa menang. Anas menoleh. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan baju balap ketat berwarna merah hitam. Rambut pirangnya terikat rapi. Wajahnya cantik namun keras, tatapan mata yang terbiasa memerintah dan meremehkan. Dialah Valentina Rossi, pembalap F1 kebanggaan Italia. Media memujanya, sponsor memperebutkannya, dan lidahnya terkenal lebih tajam dari petir. Jangan berdiri terlalu dekat, katanya sambil menyeringai. Keringatmu bisa mengotori mobilku. Kau tahu berapa harga mesin ini? Pemuda kampung. Tawa kecil terdengar dari beberapa kru. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang menikmati pemandangan. Anas menunduk, menguatkan genggaman pada gagang sapu. Ia sudah terbiasa. Kata pemuda kampung itu menghantam telinga, namun ia memilih diam. Diam adalah pelindung terbaik bagi orang yang tak punya kuasa. Valentina melangkah lebih dekat, sepatu balapnya mengkilap. Kalian tahu, katanya lantang. Orang seperti dia mungkin tak bisa membedakan baut dan mimpi. Datang jauh-jauh hanya untuk menyapu debu kami. Anas menghela napas pelan. Debu, pikirnya. Debu mengajarkan kesabaran. Ia selalu kembali, tapi selalu bisa dibersihkan. Ia kembali bekerja. Setiap sapuan teratur, setiap langkah terukur. Tak ada yang tahu, di balik diamnya. Anas menyimpan ingatan lain, malam-malam panjang di bengkel kecil kampungnya. Tangan berminyak membongkar mesin tua. Ayahnya yang mengajarkan mendengar napas mesin. Kegagalan, kebakaran kecil, dan keberhasilan yang tak pernah dipuji. Semua itu ia kubur rapi, karena di sini, masa lalu tak dihitung. Cepatlah, seru Valentina lagi. Aku tak mau melihat wajah lelahmu sebelum sesi latihan. Anas berhenti sejenak. Ia mengangkat kepala, menatap mobil balap yang berkilau di bawah matahari Italia. Mesin itu, seperti memanggilnya, ada sesuatu yang tak selaras. Getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang benar-benar mendengar. Namun Anas menunduk kembali. Bukan waktunya, belum. Raungan mesin lain menyambar udara. Hari itu tampak biasa bagi semua orang kecuali bagi Anas, karena tanpa mereka sadari, di balik sapu dan seragam kusam, seorang pemuda kampung sedang berdiri di ambang takdir. Dan sirkuit yang sombong itu, suatu hari nanti, akan terdiam oleh raungan mesin yang ia hidupkan sendiri. Nama Valentina Rossi bergema di setiap sudut sirkuit seperti mantra kemenangan. Spanduk raksasa memamerkan senyumnya. Kamera memburunya dari segala arah. Dan para kru menyebut namanya dengan nada penuh hormat atau takut. Ia adalah besi yang dibentuk oleh kecepatan, ambisi, dan keyakinan bahwa dunia memang diciptakan untuk orang-orang sepertinya. Di padok, Valentina berdiri di samping mobil balapnya seperti ratu di singgasananya. Tangannya bertolak pinggang, helm dipegang longgar. Matanya menyapu sekeliling dengan dingin. Ia tak suka keterlambatan, tak suka kesalahan, dan paling tidak suka orang-orang yang dianggapnya tak selevel. Kenapa bannya belum diganti? Bentaknya. Maaf, Valentina, kami tak ada maaf, potongnya. Jika aku kalah sepersekian detik, itu karena kelalaian kalian. Semua terdiam. Tak ada yang berani membantah. Di dunia Valentina, kesempurnaan bukan tuntutan melainkan kewajiban. Di kejauhan, Anas mendorong troli sampah. Ia melihat bagaimana satu kalimat Valentina mampu membuat mekanik berpengalaman menunduk. Kekuasaan, pikirnya, bukan hanya karena kecepatan, tapi karena nama dan uang. Namun, ada juga sesuatu yang lain, kesombongan yang tumbuh subur, karena tak pernah ditantang. Valentina melangkah, tumit sepatunya berdentum di lantai padok. Tatapannya kembali menangkap Anas, alisnya terangkat, seolah menemukan noda di kain mahal. Kau lagi, katanya dengan nada jijik. Apa kau tak punya tempat lain untuk mengotori pandangan? Anas berhenti. Ia menunduk sopan. Maaf, Signorina, saya hanya menjalankan tugas.
Tugas. Valentina tertawa pendek. Tugasmu hanya satu, jangan mengganggu orang penting. Ia mendekat, menatap seragam kusam Anas. Dari mana kau berasal? Asia. Desa kecil dengan jalan berlumpur dan mimpi murahan. Beberapa kru menahan napas. Kata-kata itu menusuk, disengaja. Valentina menikmati setiap detiknya. Anas mengangguk pelan. Dari desa, lihat. Valentina menoleh ke yang lain. Aku bisa mencium bau kampung dari caramu berdiri. Ia menunjuk mobilnya. Mobil ini bernilai lebih dari seluruh hidupmu. Jangan pernah menyentuhnya. Ada getaran di udara. Bukan kemarahan yang meledak melainkan ketegangan yang dipendam. Anas menggenggam troli lebih kuat. Ia ingin berbicara. Ingin mengatakan bahwa nilai hidup tak diukur dari harga mesin. Tapi kata-kata itu akan tenggelam. Di sini, kebenaran kalah oleh status. Valentina berbalik, rambutnya berkibar. Pastikan lintasan bersih, katanya tanpa menoleh. Aku tak mau kalah karena debu yang dibawa pemuda kampung. Saat ia pergi, tawa kecil terdengar lagi lebih pelan, lebih canggung. Anas menatap punggungnya. Di balik kesombongan itu, ia melihat sesuatu yang rapuh, ketergantungan pada mesin yang selalu patuh. Mesin yang, suatu hari, bisa membisu. Dan ketika itu terjadi, Anas tahu dunia Valentina akan retak. Ia kembali bekerja, namun kali ini, setiap sapuan terasa berbeda. Seolah sirkuit itu menyimpan janji-janji, bahwa hinaan hari ini hanyalah awal dari tantangan, yang akan mengubah segalanya. Siang itu matahari Italia menggantung tepat di atas sirkuit, menyeram lintasan dengan panas yang kejam. Suara mesin meraung silih berganti, memantul di dinding beton seperti ejekan yang tak pernah berhenti. Anas sedang berjongkok di tepi pit lane, membersihkan noda oli yang menghitamkan aspal. Tangannya bergerak cepat, terlatih, tanpa suara. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Berhenti! Siapa yang mengizinkanmu di sini? Suara itu memecah udara, tajam, mengiris, semua kepala menoleh. Valentina Rossi berdiri beberapa meter darinya, masih mengenakan baju balap, helm tergantung di tangan. Wajahnya menunjukkan kejengkelan. Seolah kehadiran Anas adalah kesalahan besar yang merusak harinya. Anas berdiri perlahan. Maaf, Signorina, saya diperintah untuk membersihkan area ini. Valentina menyeringai. Diperintah? Kau pikir sirkuit ini milik desamu? Ia melangkah mendekat. Sepatu balapnya berhenti tepat di depan ember dan kain lap Anas. Kau tahu apa? Masalah orang sepertimu. Anas diam. Kau selalu merasa pantas berada di tempat yang bukan milikmu. Beberapa mekanik berhenti bekerja. Kamera media yang kebetulan lewat melambat. Ada aroma skandal di udara dan Valentina tahu betul cara memanfaatkannya. Kau datang ke Eropa, lanjutnya lantang, menyapu lantai. Lalu berpikir kau setara dengan kami yang mempertaruhkan nyawa di lintasan. Ia tertawa kecil. Lucu, sangat lucu. Tawa itu menular, meski terdengar dipaksakan. Ada yang tertawa karena takut, ada yang karena ingin aman. Anas menunduk. Namun kali ini, rahangnya mengeras. Lihat tanganmu, kata Valentina sambil menunjuk. Kasar, kotor. Tangan seperti itu hanya pantas memegang sapu. Bukan teknologi tinggi, ia menepuk bodi mobil balapnya dengan bangga. Mobil ini tidak mengenal orang gagal. Kata gagal itu jatuh seperti palu. Seorang mekanik mencoba menengahi. Valentina, mungkin, diam, potongnya. Aku tak berbicara denganmu. Ia kembali menatap Anas, dari ujung kepala sampai kaki. Aku heran, bagaimana kau bisa sampai ke sini? Apa kau menyuap seseorang, atau menangis memohon? Anas menarik napas panjang. Di kepalanya, kenangan lama berputar, ejekan serupa di kampung, di kota, di negeri orang. Selalu sama, selalu dari mereka yang merasa di atas. Aku bekerja, jawabnya pelan. Valentina mendengus. Bekerja, menyapu. Ia mendekat lebih dekat lagi, hingga hanya sejengkal jarak di antara mereka. Dengarkan baik-baik, pemuda kampung. Di dunia ini, ada yang dilahirkan untuk mengemudi, dan ada yang dilahirkan untuk membersihkan jejak kami. Ia berbalik setengah, lalu berhenti, seolah teringat sesuatu yang lucu. Oh ya, katanya sambil tersenyum kejam, jangan pernah bermimpi terlalu tinggi. Mesin ini saja tak akan mau mendengarkanmu. Anas mengangkat kepala. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu. Tak ada kemarahan yang meledak, tak ada teriakan, hanya keheningan singkat dan keyakinan yang tenang di mata Anas. Valentina mendengus dan pergi, diikuti langkah-langkah kru yang tergesa. Suara mesin kembali menguasai sirkuit, menelan kejadian barusan seolah tak pernah ada.
Namun bagi Anas, hinaan itu tidak hilang. Ia tertanam, bukan sebagai luka melainkan sebagai bahan bakar. Ia menatap mobil balap Valentina dari kejauhan. Mesin selalu jujur, gumamnya pelan. Yang sombong hanyalah manusia. Dan tanpa seorang pun menyadarinya, roda takdir mulai berputar, pelan namun pasti. Sore itu langit di atas sirkuit mulai berubah warna. Biru cerah bergeser menjadi keemasan. Waktu sesi latihan semakin dekat. Dan ketegangan menggantung di udara seperti kabel bertegangan tinggi. Para kru bergerak cepat. Wajah-wajah serius menandakan tak ada ruang untuk kesalahan. Valentina Rossi duduk di dalam kokpit mobil balapnya. Helm sudah terpasang, sarung tangan dikencangkan. Ia mengetuk setir dengan jari, tidak sabar. Kontak, perintahnya dingin melalui radio. Seorang mekanik memutar kunci starter. Klik, tak ada suara. Kontak, ulang Valentina, nada suaranya mulai mengeras. Klik, hening. Raungan mesin lain di pit sebelah terdengar seperti ejekan. Para mekanik saling berpandangan. Salah satu dari mereka menunduk ke panel mesin. Cepat-cepat memeriksa kabel dan indikator. Ada apa? Bentak Valentina. Aku tak punya waktu untuk lelucon bodoh. Kami cek ulang, Valentina, jawab kepala mekanik. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Starter diputar lagi. Klik, mesin tetap membisu. Seperti mati, seperti menolak. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Kamera media berbalik arah. Bisik-bisik menyebar cepat mobil Valentina Rossi bermasalah. Hal yang jarang, hampir mustahil. Namun nyata, apa kalian semua tuli? Valentina membuka helmnya, matanya menyala marah. Ini mesin terbaik, atau kalian yang tidak becus? Kami sudah cek sistem utama, ujar mekanik lain gugup. Tegangan normal, tapi responnya, alasan. Potong Valentina, ia berdiri, menendang ringan ban depan. Jangan bilang padaku mesin ini rusak karena debu. Kata debu itu melayang di udara. Tanpa disadari Valentina, di tepi pit lane, Anas berhenti menyapu. Tatapannya tertarik pada mobil yang diam itu. Ia tidak mendekat, tidak ikut berkerumun. Ia hanya berdiri, mengamati dari jauh. Matanya menyipit. Ada yang salah. Bukan besar tapi cukup untuk membuat mesin menolak hidup. Seperti napas yang tertahan. Para mekanik mulai panik. Waktu berjalan. Jadwal tak menunggu. Cepat, teriak kepala kru. Kita kehabisan waktu. Valentina menoleh kesal, lalu pandangannya menyapu sekitar dan berhenti pada sosok yang paling tidak ia inginkan. Anas, masih dengan seragam kusam, masih memegang sapu. Berdiri tenang seperti penonton yang tak berkepentingan. Entah kenapa, kemarahan Valentina menemukan sasaran baru. Hei, kau, teriaknya. Kenapa kau berdiri di situ seperti patung bodoh? Pergi dari sini. Beberapa orang menoleh ke Anas, ada yang iba. Ada yang sinis. Anas tak langsung menjawab. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti. Mesinnya, ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Belum siap. Valentina tertawa keras. Tawa yang pecah dan tajam. Dengar itu, katanya kepada semua orang. Tukang bersih bicara soal mesin. Ia melangkah mendekat, menatap Anas dari atas ke bawah. Kau pikir kau siapa? Montir? Insinyur? Atau hanya pemuda kampung yang terlalu banyak menonton? Anas mengangkat kepala. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang dihina di depan umum. Mesin tidak suka dipaksa, katanya singkat. Keheningan jatuh sesaat, bukan karena kata-katanya kuat, tapi karena keyakinan di baliknya. Valentina menyipitkan mata, lalu tersenyum-senyum yang berbahaya. Oh, katanya perlahan. Kalau begitu, ini menarik. Ia menoleh ke mobilnya yang membisu, lalu kembali ke Anas. Sebuah ide kejam mulai terbentuk di benaknya, dan tanpa disadari siapapun. Tepat di saat mesin itu memilih diam, tantangan yang akan mengguncang seluruh sirkuit mulai lahir. Valentina menepuk tangannya pelan, seolah baru saja menemukan hiburan di tengah kekacauan. Suara tepukan itu terdengar jelas di antara dengung mesin dan bisik-bisik kru. Semua mata tertuju padanya lalu beralih ke Anas. Kau bilang mesin tidak suka dipaksa, ulang Valentina, suaranya manis namun beracun. Baik, katakan padaku, pemuda kampung, apa yang bisa kau lakukan? Anas tidak langsung menjawab. Ia menatap mobil itu lagi, diam, mendengar, seperti seorang dokter yang meraba denyut nadi. Pasien tanpa alat. Aku hanya tukang bersih, katanya jujur. Tawa pecah. Kali ini lebih keras. Beberapa kru menutup mulut, menahan geli. Kamera media mendekat, mencium drama yang menggiurkan. Dengar itu, Valentina menunjuk Anas.
Ia tahu tempatnya. Lalu ia mendekat, mencondongkan tubuh, menatap tajam. Tapi aku bosan. Bosan dengan mekanik yang gemetar, bosan dengan alasan. Jadi mari kita buat ini. Menarik. Kepala mekanik menegang. Valentina, ini tidak pantas. Diam, potongnya tanpa menoleh. Valentina berdiri tepat di depan Anas, jarak mereka hanya 1 langkah. Hei, kau pemuda kampung, katanya lantang, sengaja memperjelas setiap kata. Jika kau bisa menghidupkan mobil balapku ini. Ia berhenti sejenak, menikmati keheningan, menikmati tatapan tak percaya di sekeliling. Aku akan menjadi istrimu. Waktu seperti berhenti. Beberapa kru terperangah. Ada yang tersedak napas. Ada yang tertawa, mengira itu lelucon paling kejam hari itu. Kamera-kamera menyala. Janji itu meluncur bebas, telanjang, dan tak bisa ditarik kembali. Valentina, seru kepala kru. Ini gila, gila. Valentina tersenyum lebar. Tidak, ini aman. Ia menoleh ke Anas, karena dia tidak akan bisa. Tawa kembali meledak. Ada yang bertepuk tangan, ada yang menggeleng, kasihan. Di mata mereka, ini bukan tantangan, ini hukuman sosial. Anas menatap Valentina. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Jika aku gagal, tanyanya pelan. Valentina mengangkat bahu. Kau kembali menyapu. Seperti biasa, tak ada yang berubah. Ia mendekatkan wajahnya, berbisik tajam, itu hidupmu, bukan? Anas menghela napas. Di dadanya, sesuatu mengeras, bukan amarah, melainkan keputusan. Ia menoleh ke mobil itu sekali lagi, lalu kembali ke Valentina. Jika aku berhasil, katanya tenang, kau menepati janjimu. Valentina tertawa kecil, tentu, di depan semua orang. Ia merentangkan tangan. Aku, Valentina Rossi, tidak menarik kata-kataku. Keheningan turun lebih berat dari sebelumnya. Kepala mekanik menatap Anas, ingin memperingatkan, ingin menghentikan ini. Namun Anas sudah melangkah. 1 langkah ke depan, 2 langkah. Ia meletakkan sapu di lantai. Baik, kata Anas, izinkan aku mencoba. Valentina mundur setengah langkah, senyumnya penuh kemenangan. Silakan, pemuda kampung, tunjukkan pada kami keajaiban dari desa. Tak seorang pun sadar di saat tawa, dan ejekan memenuhi udara bahwa tantangan itu baru saja berpindah arah, dan bahwa dalam hitungan menit, kesombongan yang sama akan membungkam sirkuit yang gemuruh. Sirkuit yang biasanya riuh, mendadak terasa menyempit ketika Anas berdiri di sisi mobil balap Valentina. Lampu-lampu kamera mengarah padanya, lensa-lensa tajam seperti mata yang siap menertawakan kegagalan. Bau oli terasa lebih pekat dari biasanya, bercampur dengan aroma kesombongan yang menggantung di udara. Kau yakin? Tanya salah satu mekanik, suaranya rendah, hampir memohon. Anas mengangguk pelan. Beri aku ruang. Kepala mekanik ragu, lalu melirik Valentina. Wanita itu menyilangkan tangan, senyum mengejek tak pernah pudar. Biarkan dia, katanya. Aku ingin melihat sejauh apa mimpi pemuda kampung bisa melangkah. Anas mendekat ke mesin. Tangannya yang tadi dihina kasar dan kotor bergerak dengan hati-hati. Ia tidak terburu-buru. Ia menempelkan telinganya, mengetuk ringan panel, merasakan getaran yang hampir tak ada, seperti mendengarkan napas seseorang yang tertahan. Dia hanya pura-pura, bisik seseorang di kerumunan. Lihat saja, sebentar lagi dia dipermalukan. Anas mengabaikan semua itu. Ia membuka penutup kecil di sisi mesin, memperhatikan kabel dan sambungan. Matanya menyapu cepat, namun teliti. Ada jeda sepersekian detik saat alisnya berkerut. Di sini, gumamnya. Ia menyentuh satu kabel, lalu berhenti. Bukan rusak, bukan putus, hanya tersinggung. Sambungan itu terlalu rapat, membuat aliran tersendat saat panas meningkat. Kesalahan kecil, sangat kecil, namun cukup untuk membuat mesin menolak hidup. Valentina mendengus. Sudah selesai bermain? Anas tidak menjawab. Ia melepas sarung tangan kainnya, menyeka tangan sebentar, lalu menyesuaikan posisi kabel itu dengan gerakan lembut seolah membujuk, bukan memaksa. Ia mengendurkan satu baut 1/4 putaran. Sangat presisi. Mustahil, bisik kepala mekanik, mencondongkan badan. Itu tidak ada di prosedur. Anas menoleh sekilas. Mesin ini sering dipaksa untuk patuh. Hari ini, ia ingin didengar. Beberapa orang terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun entah kenapa membuat bulu kuduk berdiri. Anas menutup panel, lalu melangkah mundur setengah langkah. Ia mengangkat kepala, menatap Valentina. Coba sekarang. Valentina menyeringai, yakin. Ia memberi isyarat tajam.
Kontak, starter diputar. Klik, 1 detik hening lebih berat dari sebelumnya. Kemudian, VROOM, mesin hidup, bukan sekadar hidup, tapi meraung bersih, stabil, seolah baru terbangun dari tidur panjang. Getarannya halus, indikator menyala sempurna. Suara itu menelan sirkuit, memaksa semua tawa membeku di tenggorokan. Mekanik terperanjat, kepala kru ternganga. Kamera-kamera gemetar menangkap momen yang tak pernah mereka duga. Valentina membeku, tangannya yang menyilang perlahan turun. Senyum sombongnya runtuh, digantikan tatapan tak percaya. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata. Anas berdiri tenang di samping mobil yang meraung. Ia tidak tersenyum, tidak membusungkan dada. Ia hanya menatap mesin itu, lalu berbalik ke Valentina. Mesinnya sudah siap, katanya pelan. Keheningan menekan sirkuit seperti beban raksasa. Dan di tengah keheningan itu, satu kebenaran berdiri telanjang. Pemuda kampung yang dihina barusan telah membungkam dunia Valentina Rossi. Raungan mesin itu masih menggema ketika keheningan menyergap sirkuit. Bukan keheningan biasa melainkan sunyi yang memaksa semua orang menelan ludah. Jarum indikator bergetar stabil. Lampu-lampu hijau menyala seperti ejekan halus bagi mereka yang tadi tertawa. Valentina menatap kokpitnya, lalu menatap mesin, lalu perlahan menatap Anas. Wajahnya pucat, bukan karena marah, bukan pula karena takut, melainkan karena runtuhnya satu keyakinan yang selama ini ia bangun, bahwa dunia selalu patuh padanya. Matikan, katanya kaku. Mesin dimatikan, sunyi kembali, lebih berat dari sebelumnya. Kau, apa yang kau lakukan? Tanya kepala mekanik, suaranya bergetar antara kagum dan bingung. Anas menjawab sederhana, aku hanya mendengarkan. Beberapa kru saling pandang, ada yang menghela napas panjang, ada yang tersenyum kecil, ada pula yang menatap Valentina menunggu reaksinya. Valentina melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa lebih lambat dari biasanya. Tak ada lagi nada tinggi, tak ada ejekan yang mengalir deras. Ia berdiri tepat di depan Anas. Jarak mereka sedekat saat hinaan-hinaan itu dilontarkan. Kau tahu, katanya pelan, berapa orang yang mencoba menyentuh mesin ini dan gagal? Anas mengangguk. Aku tahu. Dan kau, Valentina menelan ludah. Seorang tukang bersih. Berhasil. Kata tukang bersih itu keluar tanpa racun. Untuk pertama kalinya, ia terdengar seperti fakta, bukan hinaan. Kamera mendekat. Lampu merah berkedip. Dunia luar sedang merekam detik-detik perubahan arah nasib. Valentina mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ia melihat wajah-wajah yang tadi tertawa kini menunduk. Ia melihat mekanik-mekanik yang kini menatap Anas dengan hormat. Dan ia melihat dirinya sendiri, terjebak oleh kata-kata yang diucapkan dengan sombong. Apa yang kau minta? Tanyanya akhirnya. Anas menggeleng. Aku tidak meminta apapun. Valentina tersentak. Jangan berpura-pura mulia, katanya lirih. Kau dengar janjiku. Anas menatap lurus. Janji bukan permintaan. Janji adalah hutang. Kalimat itu menghantam lebih keras dari raungan mesin. Valentina terdiam. Rahangnya mengeras. Dadanya naik turun. Di kepalanya, ribuan kemungkinan berputar mencabut kata-kata. Menertawakan lagi, memerintah agar Anas disingkirkan. Ia bisa melakukan itu. Ia punya kuasa. Namun satu hal menahannya. Seluruh sirkuit adalah saksi. Ia mengangkat dagu. Baik, katanya akhirnya. Suaranya tenang, namun jelas dipaksa. Aku Valentina Rossi, aku tidak lari dari kata-kataku. Bisik-bisik pecah. Ada yang tak percaya, ada yang menahan napas. Valentina menatap Anas sekali lagi, kali ini bukan dari atas ke bawah, melainkan sejajar. Kau telah membungkamku di tempatku sendiri. Anas tidak membalas dengan kemenangan. Ia hanya mengangguk sopan. Raungan mesin tidak pernah bohong, katanya. Manusia saja yang sering. Valentina memejamkan mata sesaat. Ketika membukanya kembali, ada sesuatu yang berubah. Kesombongan itu belum hilang sepenuhnya namun kini retak. Dan di sirkuit yang penuh kebisingan itu, satu kebenaran berdiri tak terbantahkan. Bukan Anas yang sedang diuji melainkan Valentina Rossi dan harga sebuah janji. Sirkuit perlahan kembali hidup, namun bukan dengan sorak-sorai. Ada sesuatu yang berubah halus tapi nyata seperti arah angin yang tiba-tiba berbalik. Para kru kembali bergerak, namun langkah mereka kini disertai tatapan curi-curi ke arah Anas, tatapan yang berbeda. Bukan lagi iba atau ejekan, melainkan pengakuan yang terpaksa. Valentina berdiri mematung beberapa saat setelah mesin dimatikan. Ia menghirup napas dalam-dalam, mencoba menata ulang dunianya yang baru saja runtuh. Lalu ia berbalik ke timnya.
Siapkan mobil, katanya singkat. Nada itu normal, tak ada bentakan, tak ada hinaan. Para mekanik terkejut, lalu segera bergerak. Kepala mekanik melirik Anas, ragu, lalu mengangguk kecil sebuah isyarat terima kasih yang jujur. Anas melangkah mundur, hendak mengambil sapunya. Namun Valentina menghentikannya. Tunggu, semua mata kembali tertuju pada mereka. Kau tidak kembali menyapu, kata Valentina, jelas. Tidak hari ini. Anas menatapnya, tenang. Itu tugasku. Valentina menggeleng pelan. Bukan setelah ini. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan setiap orang mendengar. Mulai saat ini, tidak ada satupun dari kalian yang meremehkannya. Siapapun yang merasa lebih tinggi darinya ingatlah. Mesin itu lebih memilih didengarnya daripada kalian. Kata-kata itu jatuh berat. Beberapa kru menunduk. Ada yang memerah. Ada pula yang tampak malu. Valentina kemudian menatap Anas lagi. Ada jeda singkat, namun syarat makna. Aku salah, katanya pelan. Dua kata yang jarang keluar dari mulutnya. Kesombongan membuatku buta. Anas tidak tersenyum. Ia juga tidak membalas dengan nasihat. Ia hanya berkata, setiap orang punya waktunya sendiri. Valentina mengangguk. Dan hari ini adalah waktumu. Sesi latihan dimulai. Mobil Valentina melesat ke lintasan dengan performa sempurna. Setiap tikungan dilahap presisi. Setiap putaran seolah menjadi bukti tambahan bahwa keputusan kecil. Anas telah mengubah segalanya. Komentator di layar besar memuji kestabilan mesin. Kehalusan akselerasi tanpa tahu siapa yang berdiri di baliknya. Anas menyaksikan dari pinggir lintasan. Tidak ada rasa bangga berlebihan. Hanya kelegaan. Namun di dadanya, harga diri yang lama terinjak kini berdiri tegak tenang. Kokoh. Saat mobil kembali ke pit, Valentina turun dari kokpit. Keringat membasahi pelipisnya. Ia menatap Anas, lalu di hadapan semua orang menundukkan kepala sedikit. Terima kasih, ucapnya. Satu kata, namun nilainya lebih mahal dari semua hinaan yang pernah ia lontarkan. Kamera merekam, dunia melihat. Dan bagi Valentina Rossi, itu adalah kekalahan pertamanya bukan di lintasan, melainkan di hadapan seorang pemuda kampung yang memilih diam. Hingga saatnya berbicara lewat raungan mesin. Harga diri telah berpindah arah. Dan janji yang terucap, kini tak lagi bisa dihindari. Malam turun perlahan di atas sirkuit. Lampu-lampu padok menyala satu persatu. Memantulkan bayangan panjang di aspal yang masih hangat. Keramaian mulai mereda, namun desas-desus justru semakin kuat. Semua orang menunggu satu hal, bagaimana Valentina Rossi akan menutup hari yang mengguncang hidupnya. Anas berdiri di tepi lintasan, sapunya kembali di tangan. Bukan karena diperintah melainkan karena itulah dirinya. Ia tak mengejar sorotan, tak mencari tepuk tangan. Baginya, hari itu sudah selesai. Anas, ia menoleh. Valentina berjalan mendekat, tanpa rombongan, tanpa kamera. Jaket tim menggantikan baju balapnya. Wajahnya lelah namun jujur. Kita perlu bicara, katanya. Mereka berjalan menjauh dari keramaian, menuju sudut yang tenang. Angin malam membawa bau oli dan logam, saksi bisu dari segala yang terjadi. Aku tahu orang-orang menunggu sandiwara, ujar Valentina. Permintaan maaf dramatis, alasan, dalih, ia berhenti. Menatap lurus ke mata Anas, aku tidak akan melakukan itu. Anas mengangguk. Aku tidak memintanya. Valentina menghela napas. Tapi aku berutang satu hal padamu. Bukan karena tekanan, bukan karena kamera, ia menyentuh dadanya. Karena aku mengucapkannya dengan sombong. Dan kau menjawabnya dengan kebenaran. Ia mengeluarkan ponsel, mematikannya, lalu meletakkannya di saku, tanpa saksi, tanpa panggung. Anas terdiam. Janji bukan permainan. Aku tahu, jawab Valentina pelan. Karena itu aku menepatinya. Ia menatap Anas kali ini tanpa jarak. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Aku tahu aku keras. Aku tahu dunia kita berbeda, senyum tipis muncul. Tapi aku juga tahu, hari ini aku bertemu seseorang yang tidak memaksaku. Tidak memanfaatkanku dan tetap berdiri tegak. Anas menarik napas, lama, aku tidak ingin jadi piala. Valentina menggeleng. Kau bukan piala, kau partner. Ia mengulurkan tangan. Jika kau mau berjalan bersamaku bukan di depan, bukan di belakang melainkan sejajar. Hening, angin berdesir. Lampu-lampu berkelip. Anas memandang tangan itu, lalu mengangguk. Sejajar, katanya. Valentina tersenyum bukan senyum kemenangan, melainkan kelegaan. Baik, kabar itu menyebar keesokan harinya, sederhana dan tanpa sensasi. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada drama, hanya dua nama yang memilih saling menghormati.
Dunia terkejut lalu perlahan belajar menerima. Beberapa bulan kemudian, di sebuah upacara kecil, janji itu disempurnakan. Tidak di sirkuit, tidak di podium, melainkan di tempat yang tenang, dihadiri orang-orang yang benar-benar peduli. Valentina berdiri tanpa baju balap. Anas berdiri tanpa sapu. Keduanya sama-sama manusia. Saat cincin terpasang, Valentina berbisik, mesin membawaku ke kecepatan. Kau membawaku ke kebenaran. Anas menjawab lirih, dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Di kejauhan, sirkuit kembali bergemuruh oleh balapan lain. Namun bagi mereka, raungan terpenting telah lama terdengar pada hari ketika mesin membisu. Kesombongan runtuh, dan sebuah janji menemukan keberanian untuk ditepati.